malam teman-teman, balik lagi sama Unyil. Hari ini pastinya Unyil gak kesendirian di sini, karena hari ini kita kedatangan bintang tamu, yaitu seorang aktor dan komedian Indonesia. Siapa dia? Langsung aja kita sambut, Bang Bedu. Halo Unyil. Halo pemirsa. Waduh. Sehat Nyil? Alhamdulillah. Bang Bedu apa kabar? Alhamdulillah. Unyil juga alhamdulillah ya? Alhamdulillah baik. Unyil. Iya, Kita story dulu Unyil, story Unyil. story. Apa itu story? Story, cerita. Unyil, kelas berapa? Udah duduk sini-sini aja Nyil. Iya, Unyil kan kerja terus untuk menemani anak-anak Indonesia. Iya. Ya udah. Nih, kita story dulu ya Unyil. Tuh. Asik. Kita main media sosial dulu ya Unyil. Tuh, nih. Unyil. Halo teman-teman. Aku lagi sama Unyil nih. Tuh, Unyil. Halo. Unyil temannya Pak Ableh, Pak Oga. Ya, temannya Kinoy. Ya, temannya Melani tuh. Nah, posting deh. Tuh. Unyil mau dong punya sosmed juga biar bisa posting-posting. Nggak boleh Unyil. Ini sosmed hanya untuk orang-orang yang sudah dewasa, sudah cukup umur. Emangnya kenapa anak kecil gak boleh main sosmed? Nggak boleh main sosmed. Unyil main layangan aja. Main layangan tuh membutuhkan kreativitas dan keterampilan. Kalau main sosmed, bahaya buat anak kecil Nyil. Kayaknya kenapa? Pertama, ya kan, Unyil kalau kelamaan main sosmed ya, itu nanti matanya bisa kurang kesehatannya, terganggu kesehatan matanya, bisa minus, nanti bisa pakai kacamata, bisa pakai softlens, nah bisa berkurang lah kemampuan melihatnya. Tuh, terus juga Unyil rawan dibully di media sosial, namanya bisa kena cyberbully. Ah, Unyil gak mau dibully. Iya, ntar udah tua masih kecil, udah kecil tapi tua, atau gimana lah pokoknya ntar. Malu kan Unyil digituin, sakit, sedih, nanti Unyil depresi, ya kan, karena Unyil sakit hati, akhirnya terganggu lah kesehatan mental Unyil, akhirnya Unyil jadi anak yang minder, jadi anak yang gak percaya diri, gitu. Oh iya deh, Unyil gak mau main sosmed. Tapi kalau dari dewasa boleh ya main sosmed. Boleh, sekarang Unyil jangan main sosmed, main sosis bakar aja ya. Enak, lezat Unyil, ya. Oke, ngomong-ngomong, Bang Bedu boleh gak ceritain awal karirnya di dunia hiburan tanah air? Awal karirnya lebih dulu Unyil, dulu Om Bedu masih nonton Unyil waktu kecil. Sekarang sekarang Om Bedu masih nonton Unyil masih segini-segini aja. Ya dulu tuh Om Bedu tuh ikut audisi Nyil. Jadi bergabung, Om Bedu punya grup lawak cagur, ada audisi off air untuk program lawak di TPI pada saat itu, Televisi Pendidikan Indonesia. Ya sekarang sudah berubah nama. Nah akhirnya Om Bedu ikut tuh audisi tuh bersama teman Om Bedu namanya Narji sama Denny. Nah Denny sukses sebagai presenter, Narji juga sekarang sukses sebagai petani, ya kan. Nah Om Bedu sukses sebagai politisi, ya walaupun belum ada. Nah akhirnya kita diterima deh sama stasiun TV itu untuk membuat kontrak acara namanya Chatting Canda Itu Penting. Gitu awal mula karir Om Bedu di TV. Gitu. Manggut-manggut aja ngerti gak Nyil? Ngerti. Ya dulu tuh Om Bedu sama Cagur. Tapi sekarang kenapa nggak sama Cagur lagi? Dikeluarin Nyil. Keluarin kenapa? Ya karena Om Bedu dianggap katanya indisipliner. Apa itu artinya Om? Indisipliner itu artinya tidak disiplin. Waduh. Tapi itu kan versi mereka. Kalau versi Om Bedu sih nggak seperti itu. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Kita tidak mau berdebat untuk masa lalu yang sudah selesai. Nah sekarang Om Bedu punya kesibukan yang sama. Om Bedu masih punya hubungan yang baik sama teman-teman Om Bedu, Denny dan Narji. Jadi ya sudahlah, itu masa lalu Om Bedu gitu. Oh gitu. Om Bedu lebih suka dikenal sebagai aktor atau komedian? Om Bedu sih lebih suka dikenal sebagai orang terkenal. Ya kan? Kalau dikenal sebagai aktor tapi nggak terkenal, nah nggak percuma.
kebetulan aja Om Bedu tuh suka acting, jadi mungkin orang lebih melihat Om Bedu lebih banyak main film, sinetron dibandingkan acara komedinya. Atau juga mungkin Om Bedu banyak orang yang baru tahu Om Bedu ternyata apa namanya dulu pelawak cagur gitu kan. Jadi ya terserah masyarakat lah. Lebih suka lihat Om Bedu di mana? Di acting atau di komedi? Kalau Unyil lebih suka lihat Om Bedu di mana? Kalau Unyil lebih suka lihat Om Bedu jadi host. Nah, baru lagi nih jadi host nih. Berarti ya Om Bedu juga pernah, karena Om Bedu dulu kan seorang penyiar radio Unyil. Oh iya. Dulu Om Bedu pernah siaran di Radio Mustang sama Rico Ceper. Ya sebelum sama Rico Ceper sama Gugun Gondrong. Awal kali terjun di dunia radio itu setelah Om Bedu dikeluarin dari cagur. Om Bedu gak ada kerjaan. Om Bedu akhirnya menjadi seorang penyiar, ditawarin sama Gugun Gondrong. Terus siaran sama Meli Zamri, kemudian siaran sama Rico Ceper. Sebelum di Mustang di S Radio, kuenya Mas SNS. Kenal nggak? Almarhum SNS itu juga dia seorang entertainer juga tuh. Tahu nggak Unyil? Gak tahu Nyil. Almarhum Om SNS. Dulu dia punya grup namanya Sersan Prambors. Nah, sama almarhum Om Pepeng juga. Gitu. Pokoknya mereka tuh senior-senior di dunia hiburan nih. Mereka juga adalah mentor-mentornya Om Bedu, guru-gurunya Om Bedu juga gitu. Berarti Om Bedu berkecimpung di dunia hiburan tanah air udah cukup lama ya Om? Ada gak sih perbedaan kontras di dunia hiburan tanah air saat ini sama dulu waktu Om Bedu awal masuk ke dunia hiburan tanah air? Ya jelas beda ya, zaman Unyil dulu kan masih hitam putih tuh, kontras banget tuh. Sekarang udah berwarna TV-nya. Nah itu hiburan secara kasat mata, kontrasnya perbedaannya. Nah zaman dulu, media untuk membuat orang terkenal, populer tuh sedikit Unyil. Cuma ada TVRI. Nah dulu siapa yang kenal sama Unyil, ya kan? Bahkan sampai sekarang semua orang masih kenal Unyil. Unyil itu lebih terkenal dari siapapun di negara kita. Coba, yo siapa yang nggak tahu Unyil? Semua pasti tahu Unyil. Betul, Om, semua tahu Unyil pastinya. Bahkan roti aja tahu Unyil. Ya kan? Iya. Jadi, nah kalau sekarang banyak sekali medianya Unyil untuk orang jadi terkenal. Tapi ya itu, gampang terkenal, gampang menghilang. Ya banyak banget tuh orang yang viral, terkenal, kemudian hilang. Tapi kalau zaman Unyil kan begitu terkenal terus sepanjang masa. Kayak Unyil terkenal sampai sekarang masih dikenal. Tuh, ya kan? Kayak Pak Raden. Pak Raden terkenal sampai sekarang walaupun udah gak ada Pak Raden, tapi dia masih dikenal. Gitu nih. Jadi itu yang membuat kita berbeda. Industri hiburan zaman dulu sampai zaman sekarang. Dulu tuh sulit untuk menjadi terkenal karena benar-benar harus berprestasi, harus punya kemampuan untuk menghibur. Nah kalau sekarang mandi lumpur aja terkenal. Om Bedu menilai media sosial ini menjadi tantangan atau peluang bagi Om Bedu untuk berkembang? Nyil, media sosial itu seperti mata pisau. Dua sisi mata pisau. Nyil tahu nggak? Pisau fungsinya untuk apa? Untuk memotong? Nah, selain motong, itu juga untuk bisa nyakitin orang Nyil. Iya. Motong bisa buat masak, potong buah-buahan, potong masakan, sayur-sayuran, ya kan? Potong ayam, potong bebek angsa dikuali. Nona minta angsa 4 kali. Siaran ke kanan, siaran ke kiri. Lalalala. Nah, artinya Nyil, pisau juga bisa digunakan untuk hal yang bermanfaat, tapi juga bisa digunakan untuk yang negatif. Yaitu untuk menyakiti orang dan melukai orang. Sama. Media sosial juga gitu Nyil. Media sosial itu kalau digunakan untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat bisa. Tapi media sosial juga bisa digunakan untuk hal-hal yang negatif. Bahkan kalau kita nggak bijak menggunakannya, kita juga bisa terkena dampaknya. Nah, artinya makanya kenapa media sosial boleh digunakan hanya untuk orang-orang yang sudah dewasa, agar dia bisa bijak menggunakannya. Kalau anak kecil kan belum bijak Nyil, masih belum ngerti posting komentar Nah itu yang dikhawatirkan kalau anak kecil menggunakan media sosial. Gitu salah satunya Nyil. Om Bedu
Boleh ceritain nggak pengalaman yang nggak akan bisa terlupakan di industri hiburan tanah air? Nah, kalau Om Bedu nggak cerita nggak apa-apa kan ya? Cerita dong Om. Cerita ya. Jadi dulu Om Bedu pernah punya pengalaman di industri hiburan tuh, proses untuk menjadi besar. Jadi waktu sama Cagur kita pernah tampil di sebuah acara seminar, ya kita nggak dibayarnya, kita cuma dibayar nasi kotak sama gambar tempel. Tahun berapa itu Om? Nah itu tahun 2000-an, tahun 2000, iya 2001 2000-an lah gitu di seminar. Jadi kita tampil, ngelawak, lucu di seminar matematika tuh di kampus kita, ketawa tuh orang hahaha. Pas kita dikasih eh, transport kita juga ketawa hahaha, karena transportnya cuma nasi kotak sama gambar tempel, kita nggak dibayar nih. Karena memang pada saat itu kita tidak menetapkan harga, bisa nggak tampil di acara ini, bisa ini ya, oke. Begitu tampil kita berharap dapat transport, ternyata dapat nasi kotak sama gambar tempel. Ya udah, nasi kotak kita makan, gambar tempel mau tutup mulut dah tuh, kita nggak minta uang. Gitu ya. Nah, itu tapi itu pengalaman yang wajar lah ya, karena kita akhirnya mendapatkan pelajaran bahwa ya namanya sedang merintis, kita tidak perlu banyak meminta dulu, jangan banyak harus ini harus itu harus ini, enggak. Nanti hasilnya ya nominal, uang, segala macam itu adalah bonus dari kerja keras kita. Jadi kalau sekarang kita sudah menetapkan angka, kalau kita baru merintis ya Nyil ya, misalkan Unyil punya karir sebagai presenter, sebagai komedian, tapi Unyil sudah menetapkan harga yang sangat tinggi. Wah itu bisa-bisa orang-orang pada kabur. Nah awal-awal kita merintis dengan ya dengan sesuatu yang pantas lah gitu. Jangan terlalu banyak minta dulu. Ya, Nyil. Oke Om. Om Bedu suka ngerasa sedih gak kalau dibilang pelawak gak lucu? Wah, aduh sedih banget Nyil. Sama kayak dibilang penyanyi pales. Itu sama kayak dibilang atlet gak jago. Sama kayak kita dibilang profesi tapi kita tidak profesional. Itu kan kita sedih ya Nyil. Unyil dibilang Unyil nih nggak kecil, gede. Unyil pasti sedih ya. Atau penyanyi tapi fales, itu pasti kita sedih. Ya, tapi itu wajar karena nggak semua momentum milik kita, nggak semua momen kita milikin. Ada di mana momen-momen kita berhasil, ada di mana momen-momen kita tidak perform, tidak tampil dengan baik. Tergantung situasinya, banyak faktornya. Bisa jadi dari kesiapan acara yang kurang mendukung, bisa jadi dari kesiapan kitanya, bisa jadi banyak hal nih. Jadi kalau kita dibilang tampil tapi dibilang nggak lucu, ya itu menyedihkan. Tapi buat Om Bedu gak ada masalah, selama kita sudah berusaha untuk menjadi yang terbaik, ya hasilnya kita serahkan saja. Mau dibilang lucu mau enggak, itu kan masyarakat yang menilai. Akhirnya yang Om Bedu rasain sih, Om Bedu masih bisa bertahan sampai sekarang, karena memang itu lagi, kesempatan untuk bisa tampil di industri hiburan tuh sangat ketat, karena banyak banget pesaingnya nih. Jadi kalau kita nggak punya kemampuan, nanti alam yang akan menyeleksi siapa yang bertahan, siapa yang harus hilang. Nah, yang penting kita harus punya kemampuan. Kuncinya adalah kita harus selalu berinovasi supaya terus bisa beradaptasi. Karena orang yang survive adalah orang yang mampu berinovasi dan beradaptasi dengan apa yang ada di zamannya. Gitu. Om Bedu, seperti yang tadi Om Bedu udah bilang, kalau zaman sekarang banyak orang viral. Tapi banyak juga talenta-talenta dari selebgram, influencer yang akhirnya mereka bisa masuk layar TV, main layar lebar. Om Bedu ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke mereka? Ya itu tadi, kalau kepopuleran, keterkenalannya, viralnya membawa dampak positif buat masyarakat Indonesia, oke, nggak masalah, pertahankan. Tapi kalau hanya membawa dampak negatif, ya sudahlah, cukup viral, cukup terkenal. Kalau memang itu sesuatu yang buruk, jangan lakukan lagi. Ya, itu. Dan kalau mau terkenal, mau viral, jangan membuat sesuatu yang aneh-aneh lah. Apalagi sampai membahayakan kesehatan, membahayakan nyawa. Banyak loh
Orang yang pengen viral dia manjat-manjat gedung tinggi, jalan-jalan di ini, akhirnya dia lengah, dia jatuh terpleset, akhirnya meninggal, kehilangan nyawanya. Banyak banget ya. Jadi usahakan kalau mau terkenal, mau viral, dengan prestasi, dengan kreativitas yang memang aman dan baik untuk ditiru oleh penonton dan benar-benar menghibur, bukan sesuatu yang mengkhawatirkan dan mengerikan gitu. Misalkan Unyil pengen viral nih, aku pengen viral lah, aku botakin rambut aku, dibotakin semua set sampai botak, alis dibotakin, ntar Unyil ngeliat setan lah kalau botak semua. Wah, emang iya bener Om. Ih, coba Unyil, coba alisnya ditutup lagi, Unyil tutupin, bisa nggak alisnya? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Coba gini. Unyil takut lihat setan. Kamu udah lihat apa emang ini? Lihat Om Bedu dong. Kamu udah ganteng apa kayak setan? Ganteng. Ah bener nih, malunya. Ya gitu Nyil, pokoknya kalau mau viral, mau terkenal harus dengan kreativitas ya, yang memberikan dampak positif buat penontonnya. Jangan sesuatu yang negatif dan kalau ditiru membahayakan. Jadi jangan sampai membuat sesuatu yang harusnya ada tulisan don't try this at home. Jangan bikin yang seperti itu Nyil. Ya, kecuali dengan kalau Nyil memang punya kemampuan profesional. Misalkan sulap atau Unyil seorang atlet debus misalkan. Kalau dipotong kukunya nggak mempan, dipotong tangannya nggak mempan, tapi dipotong kukunya mempan. Nah, bukan ahli. Ya, gitu. Pokoknya jangan sesuatu yang negatif Unyil ya. Berarti Unyil boleh dong bikin video yang kreatif untuk dimasukin ke sosmed. Biar viral tapi yang positif. Boleh. Unyil pengen apa? Mau jadi... Yo, Unyil mau jadi apa? Kalau kemarin kan ada yang viral tuh, mandi lumpur. Nah, Unyil jangan bikin mandi lumpur. Karena Unyil masih anak-anak, Unyil mandi bola. Wah seru tuh. Seru. Tapi bolanya bola bowling. Waduh jangan Om, nanti kepala Unyil sakit. Iya, jangan ya. Bolanya jangan bola bowling nih. Bolanya bola basket gimana? Jangan deh. Kan bola basket kan besar. Oh iya. Yaudah, biar gampang bola golf. Bola golf? Kan keras. Oh iya. Unyil pernah main golf? Belum sih. Tahu bola golf keras? Kan Unyil anak yang pintar. Jangan-jangan Unyil kayak di golf nih. Iya. Ya, pertanyaan terakhir untuk Om Bedu. Terakhir, perasaan Om Bedu baru datang. Jangan yang terakhir, ini pertanyaan pertama dan terakhir. Iya, ini pertanyaan pertama dan terakhir khusus untuk Om Bedu. Kedepannya harapan Om Bedu untuk karir Om Bedu sendiri seperti apa? Om Bedu sih sebenarnya jujur ya, Om Bedu tuh iri ngeliat Unyil. Iri kenapa Om? Om Bedu tuh pengen punya karir seperti Unyil. Sederhana, tapi mengena ke masyarakat. Banyak pesan-pesannya, juga Unyil dikenal lucu, dikenal bersahabat, sederhana, kemudian Unyil dikenal anak yang baik, disukai sama teman-teman. Nah, Om Bedu pengen seperti itu. Om Bedu pengen punya karir yang sama seperti Unyil, disukai sama penonton. Terus ya, Om Bedu pengen dilihat sebagai artis yang tidak menunjukkan keglamoran, biasa-biasa aja, karena supaya kita tuh sama penonton, sama penggemar, sama fans tuh nggak ada jarak gitu. Jadi ya walaupun Om Bedu dikasih kelebihan, alhamdulillah, dikasih kekayaan, alhamdulillah, mudah-mudahan yang nonton acara ini mengaminkan, misalkan Om Bedu dikasih uang triliunan, Om Bedu tetap ingin tampil sederhana gitu. Kayak Unyil lah, Unyil kan pasti duitnya banyak, ya kan? Unyil belum mengerti duit. Unyil kata uang. Lah, Unyil kalau ketemu Pak Oga nggak pernah dimintain uang. Bukannya Unyil kalau ketemu Pak Oga dimintain uang? Iya, dimintain gope. Ah, udah naik ya dulu cepet Nyil. Udah naik. Oh, tergantung Pertamax ya. Iya. Iya. Om Bedu, Unyil ada pertanyaan satu lagi. Ada yang terakhir. Kalau menurut Om Bedu, misalkan anak Om Bedu punya sosmed, boleh gak? Om Bedu, anak Om Bedu memang sudah pegang handphone, tapi Om Bedu
karena kemarin kan digunakan untuk pembelajaran online dari rumah gitu kan, jadi mau nggak mau ya dibebaskan. Akhirnya lama-kelamaan lupa dipantau, jadi kebablasan. Nah, Om Dudung sekarang lagi perketat lagi penggunaan handphonenya, termasuk dalam bermain media sosial. Nah, anak Om Dudung tuh main media sosial hanya untuk memposting rekaman-rekaman dia bermain games e-sports. Jadi Om Dudung anggap ini sebagai sarana dia untuk mempromosikan kemampuan dia bermain games. Untuk karena dia cita-citanya ingin jadi atlet e-sports. Ya sudah, Om Dudung beri kelonggaran, tapi tetap dalam pantauan. Artinya, karena Om Dudung kan umurnya udah 13 tahun, 12 tahun, jadi ya diperbolehkan sedikit lah, dikasih kelonggaran sedikit gitu. Oke, terima kasih banyak Om Bedu udah mau diajak ngobrol bareng Unyil hari ini. Semoga semakin sukses karirnya dan terus menghibur rakyat Indonesia. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah menonton podcast si Unyil. Sampai di sini dulu obrolan kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Makasih Om Bedu. Jadi boleh pinjam kopiahnya nggak? Jadi pengen cobain.